Baik, menanggapi pertanyaan kaitannya dengan ucapan beliau hafizahullah taala yang mengatakan ada surah musik dalam Al-Qur'an. Bisa jadi yang dimaksud oleh beliau di situ dengan musik adalah musik dalam pengertian yang umum. Karena ada sebagian ahli yang mendefinisikan bahwa pengertian daripada musik itu adalah alunan nada, baik itu menggunakan vokal ataupun instrumental. Apalagi jika kita buka kitab para ulama, bahasan antara nyanyian dan musik itu digabungkan menjadi satu. Yang selanjutnya kata musik itu sendiri pun di dalam istilah fikih atau dalam bahasa Arab secara umum itu disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut sima, ghina, lahu, dan istilah musik untuk menyebut alat yang digunakan untuk menyanyi itu datang belakangan. Yang selanjutnya bisa jadi beliau di sini mengalami kekeliruan, sabkul kalam, ketergelinciran. Beliau menyebut dengan surah pemusik, maksudnya adalah surah penyair. Karena setelah saya perhatikan ketika beliau menyampaikan ceramahnya tersebut, beliau kemudian banyak mengulang-ulang dengan istilah penyair, bukan pemusik. Dan masalah hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena setiap orang itu bisa mengalami sabkul kalam atau mengalami kepleset dalam ucapan. Termasuk antum yang menyimak tulisan ataupun video saya, tentu akan menemukan begitu banyak kesalahan yang harus tentunya dikoreksi. Yang selanjutnya, dimungkinkan juga beliau mengalami kekeliruan. Dan semua orang bisa mengalaminya, sealim dan setinggi apapun ilmu dan kuatnya hafalannya. Termasuk beliau, hafizahullah ta'ala. Jika kita lihat, beliau juga mengalami beberapa kali ketergelinciran ucapan, kesalahan data, dan itu tidak mengurangi kemuliaan dan kedudukan beliau di tengah-tengah umat. Misalnya kekeliruan beliau yang mengatakan bahwa Imam Malik bin Anas itu adalah putra daripada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Padahal faktanya bukan. Anas bin Malik yang menjadi orang tua Imam Malik, orang yang berbeda, tidak sama dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Kemudian ketidaktepatan beliau ketika mengatakan tidak ada dalam kitab hadis tambahan inni wajahtu dalam doa iftitah. Adapun tambahan dengan inni wajahtu itu hanya ada dalam doa menyembelih kurban. Beliau mungkin keliru atau tersilap karena faktanya doa iftitah dengan mencantumkan ini itu ada dalam beberapa kitab-kitab hadis. Hikmahnya Allah memunculkan sebagian kekeliruan para asatidah kita supaya kita tahu sehebat dan setinggi apapun mereka, mereka tetaplah manusia yang tidak maksum. Agar kita kemudian tidak sampai terkagum-kagum berlebihan sehingga ketika seorang ulama tergelincir, kesalahannya pun tetap kita ikuti. Dan dalam sejarah kita dapati banyak ulama-ulama kita yang mengalami kekeliruan, ketergelinciran. Kita ambil contoh misalnya kisah yang masyhur, Imam Al-Kisai. Siapa yang tidak kenal beliau? Ahli qiraat sekaligus ahli nahwu. Imam Al-Kisai menceritakan sendiri bahwa beliau pernah mengimami sholat yang di belakang beliau kala itu ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan, aku mengalami kesalahan, yang kesalahan itu bahkan tidak akan dilakukan oleh anak kecil. Aku membaca, la'allahum yarji'un dengan bacaan la'allahum yarji'in. Maka selesai sholat, Harun Ar-Rasyid tersenyum dan kemudian mengatakan kepada sang imam, wahai imam, bacaan apa itu tadi? Imam Al-Kisai menjawab, ya Amirul Mukminin, qad ya'surul jawad. Wahai Amirul Mukminin, kuda yang paling mahir sekalipun bisa tergelincir. Harun mendengar itu mengatakan, ya benar kalau demikian. Di sini kita lihat bagaimana adab Harun Ar-Rasyid ketika melihat kesalahan sang imam, beliau tidak langsung menyalahkannya, tetapi beliau bertanya, siapa tahu ada qiraah lain yang membolehkan membaca seperti itu. Lihat, kita belajar dari tokoh-tokoh terdahulu, ketika ada ketergelinciran, kekeliruan seorang ulama, cara menegurnya pun elegan, dengan cara yang sopan. Teman-teman sekalian, silakan mengkoreksi kesalahan siapapun, tetapi pastikan sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mulia. Jangan sampai kemudian keluar caci maki dan hinaan. Kesalahan itu hal yang biasa. Saling mengingatkan, itu hal yang seharusnya. Adapun caci maki atas nama koreksi, itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Esensi yang hendak beliau sampaikan adalah tentang hukum musik yang memang diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Apabila kita kembalikan kepada ilmu para ulama, khususnya para ulama madhab, mereka umumnya melarang penggunaan musik. Meskipun kita dapatkan dari sebagian ulama-ulama klasik terdahulu dan kemudian sebagian besar ulama kontemporer hari ini, itu ada yang membolehkan penggunaan musik yang tidak ada unsur keharaman di dalamnya.